Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar pada hari ini dalam keadaan sehat. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah menjadi bentuk lain, di mana hal ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 ayat 5 yang menegaskan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Menurut isi dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten yang tiap-tiap kota atau kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan didasarkan pada 5 alasan sebagai berikut. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menciptakan negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi mutlak dari setiap negara adalah melaksanakan penertiban atau law and order, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, menegakkan keadilan. Tugas pemerintah dalam mengurus negara memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi reguler dan fungsi agen pembangunan. Fungsi reguler. Pemerintah menjalankan fungsinya dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban serta pertahanan dan keamanan. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara lain, terutama dengan negara tetangga. Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya, melindungi hak atau harta benda setiap warganya dari gangguan anggota masyarakat lain. Negara sebagai administratif, pada hakikatnya fungsi ini menitik beratkan pada kekuatan di tangan rakyat. Pemerintah hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR. Fungsi agen pembangunan. Fungsi ini terdiri dari 2 macam, yaitu sebagai stabilisator. Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator sebagai berikut: menciptakan stabilitas politik, mewujudkan stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas sosial budaya. Sebagai inovator, menciptakan ide-ide baru, terutama yang berhubungan dengan pembangunan,
dalam ketetapan MPR RI nomor 4/MPR tahun 1999 disebutkan mengenai hak-hak pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa ini rentan menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Berikut beberapa sikap dan perilaku yang harus dikembangkan dalam mempertahankan NKRI, yaitu menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa, persatuan dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sangsaka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Memiliki wawasan Nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu antara lain Pancasila sebagai landasan dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Mentaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dilanggar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.